Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam pembelajaran Geografi kelas 11 IPS. Kita akan membahas mengenai mitigasi bencana COVID-19. Kita tahu bahwa coronavirus 19 ini mulai beredar dan menjangkiti banyak negara dimulai dari kota Wuhan, Cina. Dan kita bisa mengetahui seperti apa COVID ini bisa menjangkiti manusia. Dan kita perlu tahu bahwa COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus baru yang mulai menjangkiti manusia dan bisa mengakibatkan kematian. Dan di sini kita bisa melihat ada beberapa gejala yang diakibatkan oleh coronavirus tersebut. Virus corona yang menyebar secara cepat ke seluruh belahan dunia, tak terkecuali di negara Indonesia, sudah dapat dikategorikan sebagai bencana global atau disebut pandemi. Para ahli bersepakat bahwa bencana tidak hanya persoalan seperti banjir, gempa, karhutla, tanah longsor, atau tsunami, tetapi wabah penyakit pun masuk kategori bencana. Karenanya bencana corona memerlukan mitigasi atau penanganan matang terkait langkah dan upaya pencegahannya. Mitigasi bencana COVID-19 adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Hal ini sebetulnya telah diatur misalnya pada pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penyelenggaraan mitigasi bencana dapat dilakukan dengan beberapa langkah teknis yang perlu disampaikan kepada masyarakat agar fenomena ini teratasi secara tepat dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, dalam rangka mencegah penularan COVID-19, maka pemerintah menganggap perlu 1. Mengerahkan lembaga-lembaga sukarelawan atau volunteer seperti BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Basarnas, dan lainnya untuk mendampingi masyarakat yang mengalami keresahan akibat wabah corona ini. Kedua, mengadakan pendampingan bisa berupa pendampingan pendidikan mengenai apa dan bagaimana langkah preventif mencegah virus corona maupun pencegahan medis seperti pemberian masker, hand sanitizer, dan keperluan medis lainnya. Mitigasi bencana COVID-19 adalah masalah fundamental dalam upaya pencegahan terhadap persoalan bencana, ialah bagaimana pemerintah memperkuat kelembagaan relawan nasional. Tugasnya juga seperti yang dikembangkan di negara-negara maju, tidak hanya pada masalah-masalah praktis seperti evakuasi atau rekonstruksi bangunan, namun diperluas dalam bentuk memberikan bantuan bidang pendidikan, masalah medis, informasi, keterampilan, dan sebagainya. Nah, inilah ada beberapa cara dalam penanggulangan bencana COVID-19. Yang pertama adalah social distancing. Penting untuk mencegah dan memperlambat potensi penyebaran virus COVID-19 ini. Mencegah terjadinya overcapacity di fasilitas kesehatan sehingga semua pasien dapat tertangani dengan baik. Memberi waktu kepada orang yang terinfeksi untuk sembuh. Jadi, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari paparan droplet yang mungkin membawa virus COVID-19. Yang kedua, hindari kerumunan dan keramaian termasuk event-event besar, kelas, transportasi publik, tempat wisata atau pusat keramaian lainnya. Dan lakukan aktivitas di rumah. Upayakan untuk melakukan segala aktivitas sehari-hari di rumah masing-masing seperti bekerja, beribadah, belajar, dan lainnya. Kemudian wajib memakai masker untuk mencegah penularan COVID-19. Sesuai dengan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan pemerintah, masker perlu dipakai 1 untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Yang kedua, gunakan masker kain minimal 3 lapis yang dapat dicuci. Yang ketiga, sebaiknya penggunaan masker kain tidak lebih dari 4 jam. Kemudian selesai memakai, masker harus direndam dan dicuci dengan menggunakan sabun. Masker bedah dan N95 hanya digunakan untuk petugas kesehatan. Jadi kita hanya perlu menggunakan masker biasa saja.
Kemudian untuk menjaga kesehatan, maka sediakan waktu untuk berjemur di bawah sinar matahari. Ini bisa melemahkan virus. Pastikan juga rumah kita juga memiliki sirkulasi udara yang baik. Kemudian saat ini juga diambil kebijakan mengenai pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Di antaranya pembatasan kerumunan orang, pembatasan kendaraan umum, dan kalau kita ketahui di Cianjur sendiri pun kita sekarang sudah mulai mengadakan PSBB yang akan dimulai pada hari ini, tanggal 6 Mei 2020. Di antaranya adalah membatasi tentang transportasi angkutan umum yang memaksimalkan jumlah penumpang 50% dan wajib memakai masker. Adapun waktu operasional transport umum adalah jam 5 pagi hingga jam 6 sore. Untuk kendaraan pribadi hanya diisi kapasitas 4 hanya boleh diisi 2 orang. Terdiri dari satu penumpang dan satu pengemudi. Kemudian untuk kapasitas 7 orang hanya boleh diisi 4 orang, pengemudi dan 2 orang penumpang. Kemudian untuk kendaraan roda 2 hanya boleh membonceng 1 orang yang merupakan orang serumah ya, sesuai dengan KTP yang sama. Kemudian untuk ojek online tidak boleh membawa penumpang, hanya membawa barang saja. Kemudian telah ditetapkan sanksi pelanggaran, yaitu berupa pidana 1 tahun ataupun pidana materi sebesar paling banyak 100 juta. Dan beberapa kegiatan ibadah dilakukan di rumah masing-masing. Untuk yang boleh beroperasi perkantoran hanya dalam sektor kesehatan, energi, pangan, komunikasi, logistik, strategi Kota Cianjur, dan kebutuhan sehari-hari. Kemudian pernikahan dilarang dilaksanakan resepsi yang hanya bisa dilakukan pernikahan di KUA saja. Untuk kegiatan belajar mengajar dan universitas dihentikan dan diadakan di rumah. Dilarang makan di restoran, kafe, atau warung nasi, jadi hanya boleh dibawa pulang saja. Dilarang ada kerumunan lebih dari 5 orang. Kemudian pelayanan pemerintah tetap berjalan seperti pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, Polri dan TNI tetap berjalan. Dan untuk fasilitas umum dan kebutuhan sehari-hari yang tetap dibuka adalah pasar tradisional, supermarket, minimarket, dan perkulakan yang berdiri sendiri yang berada di pusat pertokoan. Toko dan warung kelontong, kemudian jasa binatu atau laundry. Kemudian adanya aturan pengendalian mudik. Jadi pada tahun ini dilarang mudik mulai dari tanggal 24 April hingga 7 Mei itu dilarang mudik dan akan dilakukan sanksi yaitu berupa denda dan rujukan untuk dikarantina kesehatan. Kita akan perhatikan video ini. This is the first public announcement, or rather even the first announcement stating that Indonesians in Indonesia have tested positive for COVID-19. So far, we have had Indonesian citizens who have tested positive, but they have tested positive outside of the country. Now, President Joko Widodo, who made the announcement earlier, stated that the 2 patients who tested positive are a 64-year-old lady and her 31-year-old daughter. According to the president, a Japanese national who had visited Indonesia and tested positive for COVID-19 in Malaysia sparked an investigation by authorities, who then conducted this investigation to find out if the Japanese national had met anyone in Indonesia and whom they met. Now, after this investigation, they found out that the 31-year-old girl had come into direct contact with the Japanese national. The health minister also told media earlier that the mother-daughter duo were from Depok City in West Java province. However, they are already in isolation and they are currently being treated in a designated hospital in North Jakarta. Now, Chandni, some experts are saying that it's possible that there are a lot of unreported cases that are still out there. Is Indonesia ready to handle a big outbreak of COVID-19? Well, that is certainly something that authorities are emphasizing to the public,
President Widodo, as well, addressing the situation earlier, said that the government was working hard to prevent the spread of the virus in Indonesia. He said authorities were carrying out tight controls and checks at 135 entrance points to Indonesia through land, sea, and air. He did, however, also say that thermal scanners could not guarantee 100% accuracy at all times. Now, he also said that there are over 100 hospitals and isolation spaces ready and in line with international standards, or in line with the appropriate standards. And in terms of equipment, Indonesia is following international standards with regards to dealing with the virus as well. A joint task force, he said, has also been prepared to handle the situation, and Indonesia also has the reagents that are required. And the president also emphasized that Indonesia takes this matter very seriously and is continuing to work with World Health Organization representatives in Jakarta regarding the handling of the COVID-19 outbreak. Now, last but not least, he also emphasized that it was important for people to stay healthy. Nah, kita sudah memperhatikan video ini bagaimana awal Indonesia menyatakan ada 2 orang yang terkena virus COVID-19. Dan akhirnya sampai hari ini kita tahu bahwa hampir 12.000 orang telah terpapar oleh COVID-19 ini. Sekiranya kita berharap dan banyak berdoa untuk pemerintah kita agar mitigasi penanganan COVID-19 ini bisa segera dilakukan, dan para masyarakat juga bisa mendukung penanganan ini dengan mendukung setiap kebijakan yang diberikan pemerintah untuk tetap berada di rumah, tetap menjaga kesehatan, dan tetap banyak bersandar dan berdoa kepada Tuhan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai mitigasi bencana COVID-19. Semoga kita sebagai para generasi bangsa bisa belajar untuk membantu pemerintah di dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.